Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun. Ya, Selamat malam, teman-teman. malam. Apa Malam. kabar? Apa kabar hari ini? Dominic gimana kabarnya? Sehat? Ya. Ini masih di kantor ayah ya, Dominic. Kamu setiap hari Rabu ikut ayah ke kantor? Apa setiap hari? Enggak setiap hari. Enggak setiap hari. Oke. Ibrahim KA belum open cam. Siva juga belum open cam, nggak apa-apa. Teman-teman hari ini semangat mau mulai belajar? Semangat. Semangat. Oke. Nah, Mister pengen lihat nih semangatnya kalian gimana ya? Coba. Coba Mister kasih satu pertanyaan biar kalian mau jawab. Siapa yang tahu nama Presiden Turki? Siapa? Presiden Turki. Ada yang tahu? Nah, Ah, semua nggak tahu lah, Pak. nggak tahu. Berarti belum 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 ini belum nonton berita atau belum cari-cari di Google ya. Oke, nama presidennya adalah Erdogan. Erdogan. Kalau Presiden Amerika Serikat ada yang tahu? Donald Trump. Donald Trump, betul. Kalau Presiden Indonesia yang kelima, nggak tahu. Keenam. Nggak tahu juga. Ketujuh, siapa? Kalau yang sekarang Presiden ke-8, siapa namanya? Prabowo. Prabowo, betul. Oke. Nah, teman-teman sebelum mulai belajar, berarti kita berdoa dulu yuk. Semoga diberikan kemudahan dalam belajarnya. Oke? Yuk, berdoa sesuai keyakinan ya. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Bentar, Mister izin minum dulu deh. Kayaknya perlu minum air putih nih. Kalian boleh mau minum dulu, boleh teman-teman. Ya, izin minum dulu ya, bentar ya. Bilang ada. Ketek. Komeda, gue. Nah, lu tuh enak, lu suka. Oke, teman-teman, yuk. eh Hari ini kita langsung masuk materinya. Tapi kita lihat dulu sebentar. Ini apakah Ibrahim sedang sholat? Ziva kemana ya? Sebentar. Mereka belum respon kok. Tanya aja sama orang. Ziva, Ibrahim, Oke. Ibrahim KA. Oke, sudah join? Sudah bisa open cam? Yang sudah udah. Ibrahim Mister, KA, Ibrahim Kurniawan ya? Mister, saya belum bisa untuk bu. Ibrahim mana? Ibrahim Mister, saya tidak bisa login.
password. Tidak bisa loginnya kenapa? Lupa password. Salah Lupa user. passwordnya. Oke, saya kirimin Japri ya. Sebentar, sebentar. Ibrahim Kurniawan ya? Ah, Ibra. Di chat Zoom ya. Ntar. Melindungi kentut. Itu udah dikirim di chat Zoom tuh ya. Oke, Mister, share screen materi dulu ya hari ini. Nanti setelah itu boleh kita nanti latihan. Sudah terlihat materinya? Halo? Ya. Sudah terlihat ya? Oke, materi ini tentang pola. Pola, tahu pola, teman-teman? Ya. Apa itu pola? Ya, sering dengar tapi sulit dijelaskan. Pola itu sesuatu yang berulang atau sesuatu yang terbentuk dari eh, has apa sesuatu yang terbentuk dari sesuatu yang di di apa disatukan. Jadi misalkan gini teman-teman pernah lihat batik. Tunggu aja ya. Nah, baju batik itu salah satu dari hasil eh, bentukan dari pola. Jadi cukup bikin satu desain, nanti dari desain itu dibikin jadi pola ke baju. Apakah cuma di baju? Tidak, bisa juga di sesuatu yang bisa dicetak atau bisa dikasih pola. Misalkan handuk juga bisa, handuk berpola. Terus apa lagi? Gordeng, ya kan? Tahu gorden? Gorden punya pola bisa. Terus apa lagi? Ini wallpaper. Tahu wallpaper? Nah, wallpaper bisa dibikin pola. Sweater juga bisa. Nah, itu dia teman-teman pola itu seperti itu. Jadi sesuatu yang dibuat untuk eh, membuat jadi lebih indah. Oke, ada yang mau sharing informasi atau berita? Gak ada. Kita review materi minggu lalu ya. Minggu lalu kita sudah buat kemarin. Minggu lalu kita bikin apa dah? Mewarnai dan apalagi kemarin? Membuat Buat pola. tekstur. Oh iya, teks. Nah, ingat ya minggu lalu warna dengan tekstur ya kan? Sekarang kita diskusi coba. Sekarang kita diskusi cara membuat pola untuk kaos. Pola atau pattern ya. Pattern itu pattern. Patternnya itu gimana caranya bikin eh, pola pada kaos. Kalian suka baju yang berpola atau polos? Bukan polos. Atau baju yang nggak berpola? Suka dengan baju berpola? Suka. Oke. Nah, ini salah satu contohnya ya. Contoh baju yang dibuat dari pola. Itu polanya pola itu ya apa namanya? Bunga ya, bunga dan daun ya. Oke. Nah, ada juga kaos yang seperti ini. Merchandise promosi mengacu pada objek apapun dengan logo, blogger, game komputer, band, musik dan lain-lain di atasnya. Jadi dari gambar bisa dijadikan objek pada kaos. Nah, pola juga bisa dicetak di kaos, di sweater, buku, ya kan? Dan benda-benda lain yang bisa dicetak. Selain buku, kaos, apa lagi teman-teman? Di apa lagi kira-kira? Tas. Tas bisa. Apalagi? Bentar ya, bentar ada tamu. Salam. Oh, tapi oh, Pak.
Oke, teman-teman, maaf ada tukang paket. Ini ya, apa tuh judulnya? Oke. Nah, kita perlu menerapkan pola yang sama pada objek dengan berbagai bentuk dan ukuran. Berapa banyak pola yang perlu kita gambar dalam kasus ini? Menurut kalian berapa banyak nih polanya? Ada? Ada berapa? Hitung coba. 3. Tiga, oke. Ya, pokoknya nanti kita cek gimana sih cara bikin pola seperti itu. Nah, ini udah Mister jelasin ya tadi ya. Apa itu pola dan bagaimana kita membuatnya ya. Tadi kan pola itu sesuatu yang kita buat berulang atau dengan kata lain di dirangkai ya. Nah, caranya nanti kita kemarin sudah bikin pakai tekstur. Nanti hampir sama caranya teman-teman. Di apa GIMP nanti kita bisa bikin seperti itu juga caranya. Nah, tapi jadi pola nanti. Oke. Nah, satu pola. Dari satu pola nanti bisa dijadikan lebih banyak lagi gambar. Oke, gambar awalnya satu, teman-teman. Oke, lihat gambar awalnya yang sebelah kiri ya. Ini gambar awalnya satu gambar. Tapi ketika sudah dijadikan pola, dia seakan-akan berulang tapi tidak kelihatan eh, gradasinya atau tidak kelihatan garis sambungnya ya. Seakan-akan memang dia satu gambar, padahal awalnya cuma satu kecil seperti ini kan. Tapi ketika sudah jadikan pola, lihat awalnya ini berapa bunga nih yang kelihatan? Yang kelihatan utuh satu bunga, sisanya setengah-setengah kan, ya kan? Nah, dari dari satu gambar ini, ketika digabung, dia akan membentuk pola yang lebih indah seperti ini. Atau kalau kalian mau lihat cara menyusunnya, kalian mungkin pernah lihat keramik nggak? Keramik yang disusun. Pernah lihat, teman-teman? Halo? Iya. Pernah lihat keramik? Mana? Nah, keramik kan, Mana? ya keramik kan kotak-kotak kecil kan? Betul? Tapi ada nggak keramik yang dari asalnya kotak-kotak kecil itu ketika dirangkai, terlihat seperti rangkaian atau seperti suatu gambar besar yang indah, yang banyak objeknya. Betul? Kayak gitu? Lihat? Pernah lihat kayak gitu nggak, teman-teman? Ya kan? Nah, seperti itu cara kerjanya. Cara kerjanya itu gambarnya itu seperti awalnya potongan, tapi ketika dirangkai, nah, dirangkai menjadi banyak objek, disatukan dan dia jadi seperti gambar lebih besar lagi. Nah, seperti itu teman-teman pola ya. Ini juga sama. Nah, kita pahami nih. Pola adalah, coba baca dong. Dominic baca dong. Apa itu pola? Baca. Pola adalah gambar mulus yang terdiri dari fragmen berulang. Fragmen Terus? pola terlihat bagus satu sama lain dan membentuk satu kanvas. Nah, jadi satu gambar eh, awalnya itu disebutnya fragmen ya. Fragmen. Nah, dia ketika jadi pola, dia dia adalah menjadi gambar mulus dari fragmen yang berulang. Oke.
Jadi kalau gambar awalnya itu namanya fragmen, kalau sudah dirangkai, sudah dibikin berulang-ulang, dia menjadi apa? Po, jadi Ayo jawab, menjadi apa kalau sudah dirangkai? Pola. Pola, itu loh jawabannya. Nah, lihat teman-teman ya, apakah Anda tahu apa itu SIM? SIM ya, SIM. Nah, SIM itu gambar yang berulang tapi ada garis pembatasnya. Lihat, Sims. Lihat gambar yang ada tulisan Sims image, gambar yang ke sebelah kiri. Ini gambar Sims image. Sim Sim image ya. Dia kelihatan jelas satu gambar tapi disusun ada pembatasnya nih ya. Kelihatan garis patahnya kan? Benar nggak? Benar. Kelihatan nggak menurut dari pandangan kalian kelihatan ada ininya nggak? Kelihatan. Kelihatan ya. Nah, itu namanya sim image. Sedangkan yang ya, pola itu seamless image. Dia tidak ada pembatasnya, tidak ada garis patahnya ya. Tidak ada gininya kan dia. Tidak. Nah, jadi itulah bedanya eh, seams image sama seamless image. Oke, kita lanjut. Jika Anda melihat seam, jahitan. Nah, kalau arti seam itu jahitan. Jahitan itu rangkai apa nih? Sambungan ya, sambungan ya. Oke, SIM itu jahitan atau sambungan. Gambar tersebut bukan pola. Jadi kalau kalian melihatnya ada jahitan, ah, kayak gambar di layar nih, jahitan atau sambungan, itu berarti dia bukan pola ya. Walaupun dia berulang, walaupun gambarnya sama semua ya. Paham? Nah, hal khusus tentang pola adalah gambar berulang yang dianggap sebagai desain yang berkelanjutan. Namun jika jahitannya terlihat, gambarnya akan terlepas. Gambarnya akan terlepas. Ya, itu ya. Jadi kalau pola itu intinya tidak ada sambungannya, tidak ada jahitannya. Kalau yang ada jahitannya, walaupun dia berulang, tidak bisa disebut pola. Wih, apa nih? Nah, ini juga bisa dibikin jadi latar tuh. Nah, bisa dibikin di bantal, di botol, di mug juga bisa ya, di buku, di tas, di jaket, di wallpaper ya kan. Oke, hari ini kita akan targetnya bikin ke sana ya, teman-teman ya. Nah, pola juga populer karena mereka mudah dikerjakan. Nah, tuh caranya nih teman-teman, lihat fokus ya. Lihat di video panduannya nih. Kalau kalian mau jadikan sesuatu jadi pola, di bagian tools yang Ember Chat, itu nanti arahkan ke bagian pattern ya. Pattern fill ya. Pattern fill, terus arahkan ke kotaknya nanti. Arahkan ke kotak sini. Paham? Paham Paham. teman-teman? Caranya paham? Paham. Oke, lanjut. Nah, nanti juga ada materi tentang pola sederhana dan pola kompleks. Coba baca Ibrahim KA. Sederhana apa, kompleks apa? Baca coba. Sederhana. Setiap fragmen adalah gambar independen. Kompleks. Gambar pada fragmen tidak sepenuhnya digambarkan. Itu dipotong secara sebagian. Nah, oke itu ya. Kalau yang kalau yang sederhana dia gambar independen satu-satu. Tapi kalau yang kompleks dia sudah banyak objeknya dan dia dipotong-potong. Oke. Nah, ini fragmen pola. Dia tetap disebut pola ya karena nggak kelihatan garis patahnya kan. Nah, dan dia sudah dan dia disebutnya pola sederhana karena satu gambar satu gambar.
Oke. Nah, kalau yang kompleks kayak gini nih, dia awalnya satu gambar. Satu gambar tapi potongan nih, ada potongan gambar yang terpotong, ya kan? Nah, ketika ketika dia dijadikan pola, cara kerjanya adalah si potongan-potongan ini akan menyatu ke tengah. Yang pojok kiri ke tengah, yang atas tengah ke tengah, yang kanan atas ke tengah. Intinya nih sesuai tanda panah nih dia akan menyatu. Paham? Bayangkan ketika dia menyatu, oke, ketemu dengan potongan yang lainnya. Jadi akan membentuk pola. Sampai sini paham cara kerjanya pola? Halo? Paham. Yang jawab Ibrahim aja nih. Ziva, Dominic. Paham. Paham. Jawab dong. Ziva mana? Paham. Ziva udah gabung belum, Ziva? Oh, belum gabung. Oke. Kalau nggak paham boleh tanya ya. Coba kita lihat ya contoh ya. Ini apakah ada gambar? Oh. Nah, ini teman-teman tuh. Ini contoh satu. Contoh dua nih. Tuh. Ini ada intinya beberapa contoh ya. Ada websitenya tuh. Oke, sekarang kita langsung masuk sesi praktek ke editor ya. Nah, di editor nanti kita akan buat pola seperti yang di gambar sebelah kanan ya. Asal gambarnya satu sebelah kiri, tapi nanti kita jadikan pola jadi seperti sebelah kanan. Ada satu pedang di blank, buat tiga salinan. Oke, buat tiga salinan lagi pedang pada lapisan terpisah. Jadi nanti kalian di mana di editornya pastikan ada totalnya itu 5 layer ya. Layer pertama background warna biru. Lah, layer keduanya sword pedang satu. Nanti si pedang satu ini kalian duplikat 3 kali. Satu, dua, tiga. Jadi ada kopi satu, kopi dua, kopi sama kopi doang. Jadi ada 4 pedang nanti. Ada 4 layer, ada 4 pedang. Oke, jangan sampai tahapan ini terlewat ya. Kalau terlewat pasti nanti ada masalah. Oke, jadi paham ya ada berapa layer? Harus ada berapa layer? Benar. Ada 5. Nah, pindahkan salinan pedang dan letakkan di 4 sudut fragmen. Jadi gini teman-teman maksudnya adalah awalnya itu satu pedang, tapi kita kan mau bikin pola. Pola itu dengan bikin satu fragmen dulu. Nah, satu fragmennya itu kita susun seperti ini nanti. Disusun dengan empat layer pedang, tapi pedang itu saling berhadapan ke tengah. Nah, sedangkan awalnya kan pedang menghadapnya ke kiri semua kan? Benar nggak? Ya kan, menghadap ke kiri semua nanti kita rubah menjadi ke tengah. Caranya gimana? Nanti bisa diputar atau di flip namanya. Nanti biar biar lebih paham kita praktekin. Oke. Nah, diputar kayak gitu tuh. Untuk cara muternya gimana tuh? Lihat. Lihat puternya di angle-nya tuh ya. Untuk mengubah sudut rotasi, gunakan bidang angel. Angel itu di sini rotasi. Ya, oke. Kalian geser nih angelnya ya. Oke, putar rotasi. Nah, kalau sudah pas, nah yang pasti sih enaknya itu lihat menghadapnya.
Ada yang menghadap minus 90, ada yang menghadap 90, ada yang 0, ada yang 180. Tapi kita lihat aja nanti. Kalau menghadapnya sudah pas, tekan tombol rotate ya. Oke, terus gimana lagi? Apa yang harus dilakukan jika sudah diputar? Mengaburkan bagian dari pola. Jika jendela rotasi mengaburkan fragmen pola, pindahkan ke samping. Tahan tombol ke kiri mouse. Oke. Nah, kita kalau sudah menghadapnya ke tengah, kita bikin flatten ya. Jadi flatten image. Nah, nanti polanya jadi kayak gini teman-teman itu. Ya, keren kan? Dari yang satu gambar sebelah kiri menjadi gambar sebelah kanan. Keren nggak menurut kalian? Keren. Keren ya? Keren. Oke. Nah, salin fragmen, copy. Nah, caranya nih, caranya jadi pola itu pertama, file yang terbuka kalian copy sama kayak kemarin kita latihan tekstur ya, teman-teman ya. Di copy dulu file apa yang gambar satu fragmen tadi. Kemudian untuk masuk jadi pola, kalian pilih eh, tools Ember Chart, terus arahkan tipenya itu yang pattern fill ya. Pattern fill nanti akan otomatis jadi pola. Oke. Kalau sudah nanti objek yang mau kita jadikan objek yang mau kita gambar pola, tinggal diklik dia otomatis berubah jadi pola. Ya, pasti udah nggak sabar nih mau latihan. Oke, berarti kita langsung masuk ke platform Algonova. Platform Algonova kita buka les hari ini ke berapa nih? Keempat ya. Lesson keempat. Ini ada materi ini, ada tinjauan. Tinjauan boleh dikerjakan dulu teman-teman. Tinjauannya. Cocokkan alat editor grafisnya. Namanya apa nih? Yang Ember Chat, apa tuh namanya? Mengisi fill ya, bucket fill. Kuas yang mana kuas? Kuas. Ini penghapus. Sambil kerjakan juga ya teman-teman ya, silakan. Ini penitis mata apa nih? Oh, penitis mata. Coba kita cek. Nah, itu ya jawabannya. Alat mana yang memungkinkan Anda memilih warna dari palet? Pakai yang itu ya, pipet ya. Pakai yang pipet. Coba kita pilih pipet. Nah, pipet tuh. Tuh, untuk mewarnai pakainya Ember Chat. Alat yang dapat digunakan untuk merapikan tekstur. Tekstur yang mana nih? Menerapkan tekstur. Ada area yang dipilih. Ember chat. Ember Mm-mm. chat. Nah, kemarin udah latihan ini nih. Cara membuat stroke dengan aman tanpa risiko. Pakai layar baru. Buat lapisan baru. Lapisan baru. Tuh. Ini. Menanya yang mana? Lapisan ya. Oke. Klik gambar untuk memperbesar. Lihat urutan, lihat gambar dan atur layar. Nah, layarnya mana tuh? Berarti background di
Lain. Ini di atas. Spot apa nih spot? Body, spot apa spot? Spot itu apa ya? Coba ya, tes dulu. Kalau salah tinggal balik. Oh betul ternyata. Itu ya jawabannya teman-teman ya. Kita lanjut ke latihan 2 sekarang. Nah, tapi baca panduannya dulu nih cara membuat pola nih. Ini tadi materinya tadi ada di sini ya teman-teman ya. Kalau mau buat apa kalau mau baca-baca lagi, ini kita back lagi back. Langsung buka latihan yang nomor 2 yang pola sederhana. Nah, di sini ada pola sederhana teman-teman. Ada file notebook. Pilih yang mau klipnya di kiri atau yang klipnya di atas. Kita download dulu. Download. Oke, sudah di-download. Oke, lanjut. Baru download pedangnya. Di situ ada mahkota juga kalau kalian mau latihan lagi nanti bisa tuh mahkotanya di-download. Download swordnya dulu. Sword, sword. Oh, swordnya udah. Oke, lanjut. Nah, sip. Ini tugas satunya nih ya. Tugas satu ini bikin pola pertama dulu. Terus nanti ada pertanyaan-pertanyaan lagi sampai akhir. Oke. Silakan teman-teman sudah paham belum? Kalau sudah paham, Mister kasih boleh share screen. Tapi kalau belum paham, Mister share screen terus. Gimana? Kalian mau share screen dulu atau mau dicontohin lagi? Mau dicontohin. Contohin Contohin lagi. lagi. Berarti yuk sekarang kita buka programnya JIMP ya. JIMP di komputer masing-masing. Yang penting catatannya tadi di-download dulu gambar pedang dan bukunya. Nah, sudah terbuka nih JIMP-nya nih. Oke, ini di close dulu. Kita file open ya. File open di folder download. Nah, dua file tadi langsung dibuka aja bisa kayaknya. Nah, di select dua-duanya, open. Udah, di open ya. Terus coba kita ke yang gambar ini. Gambar pedang ya. Ini kita gedein dulu. Oke, gambar pedang. Ini kan dia ada dua layar nih. Seperti konsep yang tadi yang Mister jelasin ada 5 layar. Yang biru ini background. Kita kunci aja biar nggak kegeser-geser. Oke. Nah, yang layar pedang ini kita klik kanan, duplikat layar ya. Duplikat layar sebanyak 3 kali. Satu, dua, tiga, tiga. Baru dua ya. Nah, kebanyakan ya? Kebanyakan, maaf. Ini berarti kita delete. Klik kanan delete. Oke, ini kita geser-geserin dulu pakai move tool ya. Move tool, geser-geserin dulu. Satu, dua, satu. Oh, ini paling kita pilihnya dari sini layarnya ya. Coba select ini ganti nih. Select.
Cancel. Geser. Geser. Terakhir geser. Oke, masing-masing. Kalian pahamin per layernya itu kita rotasi. Yang enak sih yang layer ini nih. Ini udah nggak usah dirotasi ya. Yang dirotasi itu yang ini satu. Nah, cara rotasinya coba diklik kanan, kita pilih layer, transform. Nah, rotasi. Rotasinya coba pilih counterclockwise. Nah, Mister ulangin. Ini biar langsung ke tengah, klik kanan, layer, transform. Kalau kecepatan bilang ya, pilih yang counterclockwise karena Mister mau balik ke kiri. Jadi antara itu aja pilihnya, antara clockwise atau counterclockwise. Oke. Nah, terus yang layer bawah sekarang layer bawah. Klik kanan, layer, transform. Nah, ini kayaknya kita putar ke clockwise. Nah, clockwise. Satu lagi terakhir yang bawah. Klik kanan, layer, transform. Kita rotasi ke coba 180. Wih, pas. Oke. Nah, ini sudah jadi nih teman-teman. Sudah jadi empat gambar, empat layer pedang ke tengah semua. Ini tinggal kita flatten image. Nah, ini layernya di select dulu semuanya teman-teman. Dari yang paling bawah, dari yang mana? Dari layar background sampai yang paling atas. Kalian tekan shift. Tekan shift sampai atas. Nah, klik kanan, flatten image. Jadi satu gambarnya. Jadi satu layar kan? Bisa ulangin ya. Jadi semua layarnya kalian pilih tekan shift dari paling bawah, shift. Shift dulu apa? Dipilih dulu. Pilih dulu layarnya, baru tekan shift, shiftnya ditahan, tekan layar paling atas. Nah, kalau sudah klik kanan, flatten image. Nah, dia jadi satu layar. Flatten itu digabung namanya. Kalau sudah, pastikan kita copy teman-teman. Gambar ini kita copy. Pilih menu edit, copy. Pastikan copy dulu ya. Baru kalau sudah di copy ke ke sini ke layar yang mana? Layar buku. Layar buku terus kita pilih ember chat. Nah, sudah muncul kan dia patternnya tuh gambarnya pedang. Kita tinggal klik. Jadi deh. Ada yang sudah berhasil kayak gini belum? Siapa yang sudah berhasil? Aku, Coba. Mister. Sudah berhasil Ibrahim. Wih, keren. Coba teman-teman boleh share screen. Mister mau cek siapa yang sudah berhasil. Ibra masih muter-muter. Puterin dulu. Layarnya puter. Layar bukan image. Layar. Enggak di sananya betul ya. Di sana ya. Klik kanan, pilihnya layar. Nah, transform. Transform. Transform ya. Oke, klik. Nah, balik.
Diatur-atur aja coba ya. Dominic belum, oke. Kok Ziva nggak share screen? Ziva nggak ada nih Ziva. Oh ada Ziva, kirain Ziva nggak gabung. Ziva langsung, ya Mister, langsung aja. Ya Dominic, aku lupa caranya. caranya. Nah layar yang itu klik kanan, duplikat layar. Klik kanan ya di sana di panelnya ya. Klik kanan, duplikat layar. Bikin 3 kali duplikatnya. Duplikat, duplikat, duplikat. Ya, oke, satu lagi. Oke, sekarang per layar geser-geserin dulu. Pakai move tool. Move tool mana move tool? Oke, geser dulu. Nah, pojok. Yang lain lagi layarnya. Awas, itu backgroundnya dikunci dulu aja biar nggak kegeser. Iya, itu kunci. Dah. Tuh kayak kegeser dikit tuh backgroundnya birunya. Yang atas bagian atas kegeser dikit ya. Buka, buka, buka. Klik yang tadi lagi. Ya, buka. Sip. Geser coba. Geser ke atas dikit. Dah, sip. Kunci lagi ntar kegeser. Ziva mana Ziva? Habis ini gimana? Nah, habis ini. Mister, habis ini gimana? Mana Ibra? Sebentar, sabar. Wih, udah telaten udah ya. Pilih menu edit. Lu Pilih menu edit, copy. Edit, edit, copy. tapi Ya, udah dah. Ke file yang buku. File buku mana file buku? Nah, betul jendela buku ya. Arahkan ke Mister. tools yang Ember Chat. Sebentar, sebentar, Dominic sebentar. Ya, Nah, pilih pattern tuh, pattern. Tipenya mana tipe? Tipenya pattern fill ya, baru baru diklik di bukunya. Udah klik aja langsung. Jadi kok patah-patah itu? Kok ada garis hijaunya? Ya, itu ada garis hijaunya ya. Kayaknya nggak gitu jangan, jangan. Coba di file yang tadi awalnya, awalnya mana? File file fragmennya mana? File fragmen. File pedangnya. Ke file pedangnya dulu coba. Ini kamu nambahin garis warna hijau nggak? enggak. Coba dah Ctrl Z dah. Di situ Ctrl Z. Oke. What did you do? Bisa nggak Ctrl Z? Kok itu ada garis hijaunya? Harusnya berhasil ya. Dominic diputar Dominic. Ini gimana nih? Iya, dari layar paling atas dulu diputarnya. Oke, itu kan masih menghadapnya ke sana. Klik kanan, layar, transform, rotasi dah pilih salah satu, terbalik. Pilih lagi yang lain, transform, lagi putar lagi, clockwise lagi tadi. Iya, Rek, kamu sih ya. Ya clockwise lagi ya. Kalau itu bolak-balik jadinya. Sekali lagi kalau itu clockwise lagi, lagi clockwise lagi. Berarti kan tinggal pahamin. Nah, layar yang lain, layar, ganti layar. Itu udah oke, ganti. Nah,
Layar. Transform. Mana Ibra bisa berhasil nggak? Rapihin lagi. Kalau nggak berhasil udah nggak apa-apa gitu juga. Udah lumayan. Ziva berhasil. Nah, tinggal geser-geserin lagi Ziva, geser-geserin. Pakai move tool ya, move tool. Geser. Backgroundnya dikunci dulu makanya dikunci. Kegeser tuh, kegeser backgroundnya. Belum pas, belum pas, belum pas. Belum pas ke atas belum pas. Kiri, ke kiri. Dah, ke bawah kurang lagi tuh. Nah, itu udah jadi semua tuh. Ini kayak gua kegeser dikit nih background birunya nih. Dominic, buka dulu backgroundnya buka, buka dulu kuncinya buka. Iya, sip. Tuh kegeser lagi tuh areanya tuh. Kalau mau aman dilebarin aja, kalau nggak dilebarin. Dah gitu. Oke, udah pas. Udah pas. Ya, kegeser lagi. Itu kegeser lagi tuh. Cara ngetahuin kegeser apa enggak tuh kan ada kotak-kotak kecil di bawahnya. Coba klik kanan dah, klik kanan dah, klik kanan. Backgroundnya klik kanan. Iya di layarnya, layar background. Klik kanan, scale layar coba, scale layar. Iya scale layar. Nah lebarin dikit, naikin dikit nilainya. Nilainya plus lihat, tambahin lagi. Terus terus terus. Udah coba, oke. Scale, scale, scale. Dah aman dah, gitu aman. Dah sekarang dipilih semuanya layar. Klik kanan, flatten. Flatten image paling bawah. Aduh. Ambil deh, ambil deh. Di copy, menu edit copy, menu edit dulu. Udah, Udah di copy. iya. Udah, berarti ke buku terus ke icon tools. Oke. Patren, ganti tipenya. Oke, klik. Yeay, berhasil Dominic. Keren. Itu di save dulu deh, biar biar aman, di save bukunya, notebooknya di save dulu. Save, kasih nama kamu. Save as aja kalau mau ganti nama. Ziva belum berhasil geser gambar. Gambar, apa geser? Itu background apa? Backgroundnya dikunci dulu. Udah dikunci belum? Udah dikunci udah, tapi masih kegeser. Kunci satu lagi berarti yang satu lagi klikannya. Yang satu lagi kiri, yang kiri, yang kiri. Ya coba. Nggak kegeser kan? Udah aman. Oke, sip.
Kurang mentok itu. Pentokin dulu, pentokin ke tengah, ke pojok. Sampai kelihatan garis putus-putusnya kena. Ah, sip. Yang lain juga sama. Awas kelebihan. Udah, gitu ya, sip. Udah. Nah, Dominic mana nih? Dominic udah. Lanjut Dominic, Dominic jangan bengong. Lanjut aja sambil nunggu Ziva. Kalau sudah di Algonovanya di-upload. Tadi Ibrahim KA sudah di-upload belum di Algonovanya? Ibrahim KA Udah besar. udah. Kalau Ibra udah di-upload, Belum. makanya di-save dulu terus diekspor jadi PNG baru di-upload di di-upload di itu di Algonovanya di-upload. Jadi bisa lanjut level berikutnya tuh. Latihan kedua pakai gambar itu ya, Naomi Yaoichi. Kak ini kalau udah gimana? Kalau sudah di-save sudah. Mana coba lihat. Ini belum. Enggak, jangan save dulu. Itu belum diflattenin. Pilih semua layarnya. Tekan shift. Layarnya dipilih dulu semua. Tekan shift ya. Nah, klik kanan. Flatten image paling bawah. Dah. Pilih menu. Enggak, pilih menu edit dulu. Pilih menu edit. Edit. Copy. Baru ke file yang buku. Iya, buka. Nah, terus. Di. Oke, udah boleh. Klik. Yeay, berhasil. Ziva. Save. File save. Save as aja. Save as. Kasih nama kamu.
Notepad Ziva gitu. Save. Terus diekspor. Nah, ekspor. Ekspor. Tekan lagi ekspornya. Tunggu lagi. Udah berhasil belum tuh diekspor? Udah berhasil. Ke Algonova sekarang. Diupload di nomor satu ya. Tutup. Nah, lampirkan. Lampirkan file. Itu oke ya, ekspor ya. Pilih lampirkan file. Oke, good job. Open. Keren. Checklist. Checklist hijau. Nah, next. Lanjut. Download filenya. Udah selanjutnya nggak apa-apa aja. Alat apa yang memudahkan tuh?
Ayo, udah sampai mana teman-teman? 5 menit lagi kita coba latihan yang ke apa nih? Latihan 3 kompleks pattern. Aku udah selesai semua, Mister. Woi, keren. Kompleks pattern juga udah. Udah, Wih, mantap. Good job. Hampir sama kan caranya? Udah kan kamu caranya? udah. Hmm. Mister, gimana caranya? Yang kompleks pattern. Kalau mau nitip, ya udah Kompleks pattern. datang aja. Gua ada di Yang rumah. mana? Ah, iya Sebentar. tunggu ya, tunggu. Oke. Ini mana nih, Bra? Coba kita start screen ya. Itu tadi pola sederhana. Sekarang coba kita cek yang latihan pola kompleks ya. Pola kompleks lebih beragam. Nah, ini kompleks seperti ini, teman-teman. Sebagai contoh, mari kita coba membuat pola seperti ini. Jadi ada yang kepotong-potong tuh. Ada yang potong seperti itu ya, teman-teman ya. Sekarang saya perlu menambahkan joystick lain ke polanya. Dari satu menjadi, ada banyak tuh. Yang utuhnya ada dua. Yang joysticknya kelihatan kanan ada di sebelah di pojok kiri atas. Joysticknya sebelah kiri ada di kanan atas. Yang bagian bawah, yang bagian bawah. Jadi seperti bikin sambungannya tuh ya. Bagian bawah itu yang tombol eh, 4 tombol sebelah kanan ditongolin sedikit. Terus, kok tongol bahasanya apa tuh? Dimunculin sedikit. Terus yang bagian kanan bawah itu sebagian aja. Oke, kita lanjut ya. Ya, ini latihannya nih, polanya ya. Copy, paste, klik kanan, to new layer. Oke, klik copy. Itu jadi layer baru ya. Terus di transform, kemudian di offset. Gunakan pengaturan di jendela offset. Terus ubah parameter X dan Y-nya tuh. Bermainlah dengan nilai parameter tersebut untuk mencapai hasil yang diinginkan. Nah, ini pengaturan ininya nih, pengaturan offsetnya nih. Bagian joystick bisa bersembunyi di kanan dan muncul di kiri. Tuh yang pengaturan atas itu pengaturan offset X, yang bawah Y-nya. Oke. Jadi diaturnya pakai offset, teman-teman ya. Klik tombolnya offset by X per 2, Y per 2. Kemudian offset. Kayak gini tuh. Jadi caranya tuh enak kayak gitu teman-teman ya. Di offset. Jadi nggak capek geser-gesernya. Gerakan joystick
tengah ke kiri dan ke atas. Salin dan tempel joystick. Tempatkan joystick baru ke sedikit lebih rendah dan ke kanan. Itu ada paste layer ya. Iya, ya. Oke. Anda dapat menambahkan satu lagi salinan ke fragmen. Jadi awalnya kan cuma satu, tengahnya tuh. Nah, diklik klik yang layer paste layernya, terus dipaste agak naik ke atas. Agak naik pokoknya posisi jadi yang gambar utuhnya tuh ada dua ya. Terus meratakan gambar. Gabungkan layar sebelum diekspor. Meratakan gambar pakai apa? Nah, flatten image ya. Oke, sampai sini paham? Kita lihat dulu lanjutannya. Nah, ini panduannya ada di sini ya kalau mau baca-baca lagi. Kita lanjut ke latihan ketiga, kompleks. Joysticknya kita download dulu. Oh gitu, pinter banget. Oke, download. Sudah download belum? Joystick udah ya. Kita buka di GMP ya. File open. Open. Joystick. Nah, ini kita klik kanan. Nah, kan. Kita pilih menu edit, copy, paste, paste. Paste. Ya. Klik kanan copy, paste langsung jadi dia. Terus kita klik untuk menjadikan dia offset. Kita cari menunya. Di transform ya, gunakan alat rotate, transform, offset, oke? Klik kanan, layer, transform, offset. Jadi, berapa nilainya tadi? Set, wrap around, offset by X2. Nah, itu di atas nilainya 200, X-nya, Y-nya 200. Coba kita tes. 100.
Nah, gitu caranya. Dua kali tahapan ya. Pertama 200 X-nya, oke. Kemudian 200 Y, oke. Terus biar dia tengahnya ini naikin dikit. Ish. Kita copy aja langsung. Dia copy. Kalau sudah geser-geser, itu jangan lupa nanti klik tombolnya, offset, di offset langsung. Terus tengah, kiri, ke atas. Oke, kita pilihnya move tool ya. Pakainya move tool ya gesernya ya. Oke, move tool, terus kita klik kanan, duplikat layar. Layar bisa duplikat layar aja langsung. Kayak gini ya. Terus jangan lupa di flatten ya. Di kanan flatten. Oke, udah jadi. Nah, langsung diekspor ya file yang tadi ya. File save as pola pola stick. Stick. Pola stick. Terus ekspor. Ekspor. Nah, kalau sudah diupload di sini. Oke, sudah tuh. Ini kalau mau bikin sweater ini ya, sweater. Nah, nanti masukin baju sticknya tadi di sweater, sweater atau di t-shirt boleh. Sweater aja deh, coba. Sweaternya kita download. Udah, cara-caranya begitu, teman-teman. Cuma beda di langkah-langkah itu ya. Langkah bikin pola kompleksnya aja tadi. Terus kita open. Open. Hot sweater. Ini kita copy ya. Edit, copy, kaos, cat. Nah, sip. Oke, jadi itu. Start. Export.
Mana teman-teman yang lain sudah paham belum sampai sini? Latihan ketiganya. Halo, Ibra, Ziva, Dominic sudah paham? Mister, Ya. tadi Dah. Oke, good job Ibrahim Kak. Gimana Dominic? hmm, tadi gimana ya? Coba share screen coba. Mister, saya baru sampai sini. Nah, mana Ibra? Oke, Ibra itu yang gambar stick yang di tengah. Kamu geser pakai move tool. Move tool, geser ke atas dikit. Ke atas, miring. Oh, yang itu. Layarnya bukan itu. Salah layar. Nah, dikunci aja tuh layar yang atasnya biar nggak kegeser. Kunci mana kunci? Itu ada kunci tuh ya. Kunci. Kunci jangan lupa dikunci. Udah. Coba geser. Oh gitu. Tuh geser aja ke atas. Layar yang itu geser ke atas. Ya, udah. Sip, udah. Oke. Nah, itu di duplikat. Klik kanan, duplikat layar. Layar, duplikat layar. Enggak, klik kanan tadi benar. Iya benar, sama aja, sama aja. Layar, duplikat layar. Nah, geser. Nah, ke bawah dikit, ke bawah dikit, ke bawah dikit. Nah, sip, good job. Nah, itu digabung sekarang. Di flatten, flatten. Mana Dominic? Ah, itu kamu Diapain dulu? klik kanan, duplikat layar aja. Duplikat layar. Oke. Nah, terus oke. Nah, di layar yang itu kamu klik kanan. Bukan di situ, di yang di tengah, yang di tengah, yang di tengah. Oke, ya klik kanan, layar, transform. Nah, kita offset dulu, offset. Nah, naikkan nilai X-nya dulu, X-nya 200. Oh, ada nolnya tuh. Oke dulu. Oke, sekarang klik kanan lagi, transform lagi. Layer, transform, offset. Yang Y-nya sekarang. Y-nya 200. Oke, dah sekarang kamu pilih layar yang stick yang utuh. Geser pakai move tool. Move tool mana move tool? Nah, kalau kegeser yang itunya, kamu naikin aja layar yang stick yang utuhnya, naikin ke atas. Hmm. Layar yang utuh, layar yang stick yang utuh. Nah, itu ya naikin ke atas. Oke, udah geser. Nah, klik kanan, duplikat layar. Layar. Duplikat layar, geser. Dah, sip. Dah, digabung. Di flatten, flatten image. Ziva mana Ziva? Bisa nggak Ziva? Itu di save, di ekspor ya, di upload di Algonova. Dominic jangan lupa. Yang ini. Iya, di save, di ekspor, upload ke Algonova. Ziva tuh diduplikat yang gambar stick yang utuhnya. Klik kanan duplikat bisa. Duplikat layar. Nah, geser ke atas. Layar geser.
Pakai move tool, geser pakai move tool. Nah, itu layar yang itu geser aja pindahin ke bawah. Turunin ke bawah tuh yang layar yang offsetnya. Ya tuh naikin ke atas ya. Layar yang offsetnya turunin aja biar gampang. Turunin ke bawah. Lagi satu lagi satu lagi. Nah, situ. Enggak di atas backgroundnya. Nah, geser sticknya. Yang kedua naikin dikit tuh terlalu terlalu jauh jaraknya. Lagi lagi. Dah sip. Oke, dah simpan. Simpan dan save. Simpan dan ekspor. Oke, teman-teman sudah jam 9 nih. Eh, Mister Rasa cukup ya. Oke, yang belum tinggal dilanjut Ah, ya, ini Ibra. gimana cara masukin bajunya? Kamu lupa caranya ya. Layar yang tadi di fragmennya mana? Di copy dulu, di Ini edit, upload menu aja. edit, menu edit mana menu edit, menu edit, ya copy, oke, baru ke ya situ, chatnya mana chatnya, chat tumpahnya mana? Diekspor. Nah, ini Nah, gambarnya harus dimasukin ke ya Swift. baru diklik di bajunya, Ibra, dah jadi kan apa sih Pak? Gambar Itu yang ini yang tadi kamu sudah save, ekspor, upload di sini. Tadi udah diekspor belum? Ziva, ekspor dulu. Mau. Dah, upload. Checklist hijau, checklist hijau. Oke, sip. Teman-teman sudah nanti bisa dilanjut ya itu ya yang tugas-tugas itunya. Tinggal dimasukkan ke dalam baju-baju. Kayak tadi cara-caranya sama. Oke, kita refleksi dulu yuk teman-teman yuk sebelum di closing yuk. Oke, Ibrahim, Dominic, Ziva yuk. Mister mau tanya, hari ini tadi materinya sudah belajar tentang apa? Pola. 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 Oke, tadi pola itu artinya apa? Pola. Fragmen yang Fragmen yang disusun, ber- berul, disusun ber, ulang. berulang. Tadi pola itu terbagi menjadi dua, apa aja? Pola sederhana. Oke, dan pola. Pola kompleks. Oke, tadi kalau pola sederhana itu caranya gimana? Biar jadi pola sederhana. Ada cara khusus nggak selain menyusun komposisinya? Nggak ada kan? Dia hanya menyusun ya kan? Hanya disusun seperti gambar. Karena dia sederhana bentuknya. Tapi kalau sudah kompleks, nah yang kompleks tadi ada cara khususnya tadi apa? Tadi tahapannya. Yang pola kompleks tadi yang kalian pahami. Biar jadi pola kompleks, ada cara-cara apa sih kira-kira? Ayo Ibra, Dominic, Ibrahim, Ziva. Yang pola kompleks tadi cara buatnya, yang joystick. Ingat gak? Menggunakan offset. Betul, menggunakan offset. Offset tadi untuk menggeser posisi ya kan? Posisi X dan
Iya. Y, betul. Jadi paham ya cara bikin pola itu yang kompleks karena dia nanti akan bersambung, jadi harus disusun seperti potongan-potongan. Paham? Paham teman-teman? Halo, paham? Sudah paham? Pola sederhana dan pola kompleks? Paham. Oke. Kalau sudah paham, yuk kita tutup dengan doa. Habis itu foto bareng yuk. Boleh open cam teman-teman. Yuk. Berdoa dimulai. Dulu kan mukanya Pak. Udah makanya sih lagi dulu. Oke, lihat kamera teman-teman yuk. Foto bareng yuk. Oke, imersif aja nih. Mana mukanya nih? Oke. Ibrahim Kak nggak buka kamera. Tisunya gimana? Oke, lihat kamera semua. Satu, dua. Saya Sip. saya nggak ada kamera, Mister. Oh, nggak ada kamera. Oke, nggak apa-apa. Oke, thank you ya teman-teman ya. Kita ketemu lagi minggu depan dari Mister Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.